Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Bersama saya, Rosi Nafiani dari SMP Negeri 3 Waira Timur dan saya, Desi Syuhada dari SD Negeri Suak Pandan, serta saya, Nisran dari SLB Negeri Melabu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bu Rosi akan melakukan proses coaching terhadap kucing. Sebelum itu ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan terkait coaching. Nanti pada saat coaching, coach dan kucing akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur kereta ataupun belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari kucing. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan? Dan jangan lupa Bu ya, harus sesuaikan dengan prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Pak. Yang pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Pak. Baik, Ibu ingin mengembangkan kompetensi itu berarti Ibu ya? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Benar Pak. Di antara ketiga hal ini, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Pak. Kira-kira indikator pencapaiannya apa? Yang ingin saya capai dari coaching ini adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya, tentunya dengan cara-cara dan langkah yang tepat. Begitu Pak. Jadi Ibu menginginkan agar coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, gitu Bu ya? Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol kembali. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya Bu. Baik. Assalamualaikum Pak Misran, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Rosi. Alhamdulillah baik, kabar baik. Jadi gini Pak Misran, kemarin kan Pak Misran menghubungi saya. Jadi ada hal apa nih Pak Misran yang ingin Pak Misran sampaikan? Ya, saya ingin bercerita permasalahan yang saya hadapi Bu di sekolah saya. Belakangan ini saya agak terganggu dengan adanya teman guru yang sering terlambat datang. Baik Pak, kenapa nih Pak Bapak ingin mendiskusikan masalah ini dengan saya? Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil percakapan kita nantinya nih Pak? Oke Bu, saya berharap mendapat masukan nantinya dari penyelesaian ini dari masalah ini. Apa yang harus saya lakukan supaya masalah itu tidak berlarut-larut dan terjadi lagi dan punya solusi menghadapi masalah ini. Baik Pak, sebelumnya untuk memahami masalah ini, coba Bapak utarakan bagaimana situasi atau gambaran yang terjadi pada Bapak, seperti apa permasalahannya Pak? Baik Bu, biasanya di sekolah saya jam 8 semua murid kan sudah masuk ke kelas. Tapi sudah beberapa kali terjadi adanya kelas yang belum ada gurunya. Akibatnya murid di kelas tersebut sangat ribut sehingga mengganggu kelas saya. Murid di kelas saya sangat susah fokus dan konsentrasi karena suara ribut dari kelas sebelah. Mengetahui hal itu, Kepset meminta bantuan kepada saya untuk mengontrol kelas tersebut. Hal itu membuat saya sangat terbeban karena harus berbagi waktu. Pembelajaran di kelas saya juga akhirnya tidak maksimal karena harus bolak-balik kedua kelas. Hal ini sudah sering terjadi.
dan belum ada solusinya. Saya sangat kewalahan menghadapi situasi ini. Baik Pak, jadi dari hasil cerita Bapak tadi, Bapak mengatakan bahwa ada guru yang sering terlambat datang ke sekolah sehingga mengganggu Bapak saat melaksanakan proses pembelajaran karena murid-murid tersebut membuat keributan dan atas perintah kepala sekolah Bapak jadi guru pengganti di kelas guru yang terlambat tadi sehingga Bapak sangat kewalahan akan kondisi ini. Ini juga sudah terjadi beberapa kali yang membuat Bapak sangat terganggu. Ya seperti itu Pak? Ya benar. Menurut Bapak, situasi yang baik atau ideal itu harusnya seperti apa Pak? Menurut saya, situasi idealnya guru harus berada di sekolah pada saat jam masuk yang telah ditentukan dan masuk ke kelas sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Masing-masing guru melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, tidak berharap kepada guru yang lain, karena akan sangat memberatkan guru lain dan berakibat proses pembelajaran tidak maksimal. Karena jika ada salah seorang guru yang terlambat atau tidak datang ke sekolah, maka murid di kelas tersebut akan membuat keributan yang dapat mengganggu pembelajaran di kelas lain. Jadi intinya seorang guru yang ideal adalah guru yang bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, datang ke sekolah tepat pada waktunya. Baik Pak Misran, kira-kira apakah Bapak sudah punya jalan keluar atau solusi yang Bapak pikirkan atau Bapak tawarkan untuk menyelesaikan masalah yang Bapak alami sekarang ini Pak? Sebenarnya saya sudah memikirkan solusinya, tetapi saya masih ragu apakah solusi yang saya tepat atau masalah berdampak tidak baik bagi saya ataupun guru yang bersangkutan. Jadi apakah Bapak solusi yang Bapak rencanakan itu seperti apa Pak? Coba tolong Bapak ceritakan. Ada dua solusi yang sudah saya pikirkan. Tapi sepertinya saya bilang seperti saya bilang tadi. Saya masih ragu untuk bertindak. Yang pertama, saya akan berbicara langsung kepada guru yang bersangkutan untuk menanyakan kepada beliau kenapa beliau sering terlambat. Akibatnya saya harus menggantikan beliau untuk masuk ke kelasnya. Sedangkan saya ada jam sendiri yang harus saya penuhi tanggung jawabnya. Saya ingin membicarakan langsung dengan guru tadi. Yang kedua, saya akan menceritakan kepada kepala sekolah masalah atau sesuatu yang mengganggu saya selama ini dan meminta absen untuk memfasilitasi saya untuk bertemu langsung dengan guru yang bersangkutan untuk membicarakan masalah selama ini dan meminta juga kepada kepala sekolah mendampingi saya dalam membicarakan kepada guru yang bersangkutan. Saya juga ingin mendengarkan langsung apa penyebab guru yang bersangkutan selama ini sering terlambat ke sekolah, apa masalah yang dia hadapi. Mungkin kita bisa membicarakan untuk menemukan solusi bersama. Jadi Pak Misran ada dua solusi alternatif yang ingin Bapak lakukan. Pertama, Bapak ingin berbicara langsung. Yang kedua, ingin melakukan konsultasi dengan kepala sekolah sehingga difasilitasi untuk bertemu bertiga menjadi solusinya. Tetapi Bapak Misran masih bingung memutuskan solusi apa yang tepat sehingga tidak memberatkan dan merusak hubungan antara Bapak dan teman-teman. Menurut Bapak, di antara kedua alternatif solusi yang ingin Bapak lakukan, yang kemungkinan dapat menyelesaikan masalah tetapi tidak menyakiti atau merusak hubungan antar rekan kerja, yang mana nih Pak kira-kira? Atau yang minim muncul masalah baru, kira-kira alternatif yang mana Pak? Saya bingung juga ini. Kalau saya memilih alternatif pertama, saya bertemu langsung, mungkin bisa berdampak. Saya marah dan tidak senang terhadap beliau karena beliau sering telat.
tidak mau membantu beliau atau kesannya saya mengurai beliau, menggurui beliau. Jadi saya takut nanti beliau marah atau tersinggung, sok-sok menasihati. Sedangkan saya bukan pimpinan sekolah. Saya rasa kalau ini saya lakukan akan sangat tidak bagus dalam hubungan saya dengan rekan saya nantinya. Bukannya menyelesaikan masalah, tetapi dapat menimbulkan masalah baru. Kemungkinan hal ini tidak bisa saya lakukan. Mungkin saya akan memilih alternatif yang kedua, yaitu meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memfasilitasi pertemuan saya dan beliau. Sekaligus beliau juga ikut dalam pertemuan tersebut untuk membicarakan permasalahan dan mencari solusi bersama dan tidak merusak hubungan saya dengan beliau. Baik Pak, jadi tujuan kita untuk mencari solusi, bukan untuk menciptakan masalah baru ya Pak. Sehingga Bapak menganggap pilihan alternatif kedua lebih mungkin dilakukan untuk menghindari kemungkinan yang tidak baik. Saya juga sependapat dengan Bapak, memang sebaiknya harus ada orang yang menengahi pertemuan itu Pak. Dalam hal ini mungkin adalah kepala sekolah sebagai pimpinan. Lalu kira-kira strategi apa yang ingin Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak lakukan? Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa ingin ada pertemuan antar Bapak dan rekan Bapak serta kepala sekolah. Baik Bu, strategi yang saya ingin yang saya lakukan yang pertama adalah bertemu dengan Capsek, ngobrol dengan Capsek untuk membicarakan permasalahan saya, meminta waktu dan bersedia Capsek untuk memfasilitasi kami sehingga adanya jadwal pertemuan kami bertiga nantinya. Lalu apakah ada strategi lain atau rencana lain yang ingin Bapak lakukan? Kalau misalnya nanti saya sudah bertemu dengan Pak Capsek dan menceritakan masalah saya juga meminta bantuan rekan guru saya yang melihat atau menyaksikan bagaimana kewalahan saya dalam mengontrol kelas tidak adanya guru tadi. Bisa dibilang guru tersebut sebagai saksi atau yang saya alami, sehingga tidak ada kesan saya melebih-lebihkan suatu perkara atau masalah, atau yang saya bicarakan adalah suatu kebohongan. Guru tersebut berperan sebagai teman yang menguatkan atas apa yang saya bicarakan, atau saksi langsung atas kondisi yang saya alami. Beliau juga akan berbicara langsung dengan Capsek. Saya rasa rencana yang akan Bapak lakukan itu sudah sangat bagus. Mudah-mudahan segera dapat penyelesaian dari permasalahan yang Bapak alami. Jadi Pak Miskan, kira-kira kapan nih Pak Miskan akan melaksanakan rencana yang sudah Bapak pikirkan tadi Pak? Sepertinya saya dalam minggu ini agar masalah saya tidak berlarut dan segera dapat solusinya. Mungkin nanti saat jam istirahat saya akan menjumpai Capsek. Jika beliau tidak memiliki kesibukan, saya akan berbicara dulu dengan Capsek, menghadirkan rekan guru yang menjadi saksi, baru nanti kami menentukan jadwal pertemuan antara kami bertiga. Mudah-mudahan rencana ini dapat terwujud dan diberikan kemudahan. Yang penting, saya rasa semua masalah ini tidak menjadi penyebab rusaknya hubungan saya dengan guru yang bersangkutan. Amin Pak, semoga dapat segera dapat penyelesaiannya tanpa merusak hubungan pertemanan Bapak dan rekan Bapak tadi. Jadi dari pembicaraan kita tadi nih Pak, hal apa yang sudah Bapak dapatkan Pak? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu saya merasa terganggu dan kewalahan ketika ada rekan guru yang kesehariannya terlambat datang ke sekolah karena saya harus mengontrol 2 kelas. Selanjutnya saya jadi semakin yakin untuk melakukan alternatif penyelesaian masalah yang sudah saya rencanakan sesudah berdiskusi dengan Ibu. Yang awalnya tadi saya ragu dan takut salah-salah dalam bertindak. Terima kasih Bu telah mendengarkan masalah saya dan membantu saya untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah yang saya hadapi. Jadi selanjutnya
hal yang akan saya lakukan adalah segera bertemu dengan Kepsek, membicarakan keluh kesah saya, dan selanjutnya mengatur jadwal sehingga dapat melakukan pertemuan bertiga antara saya, rekan guru, yang sering terlambat, dan Kepsek sendiri untuk menemukan solusi. Kita berbicara bertiga dan dengan hati nurani. Saya berbicara keresahan saya, rekan saya bercerita keresahan dia, atau alasan kenapa dia terlambat. Sedangkan Kepsek sebagai penengah di antara kami, sehingga kami bisa bersama-sama mencari solusinya. Semoga rencananya dapat terlaksanakan dengan baik ya Pak. Jangan lupa Pak, nanti ceritakan juga hasilnya pada saya. Saya juga ingin tahu cerita kelanjutan dari hasil pertemuan Bapak, rekan Bapak, serta kepala sekolah. Saya sangat penasaran Pak, hasilnya seperti apa. Baik Bu, insya Allah nanti setelah adanya pertemuan kami bertiga, saya akan menceritakan ini lagi kepada Ibu. Baik Pak, saya rasa percakapan kita sudah menemukan hasilnya. Semoga sukses rencananya ya Pak. Baik Pak, ada hal lain yang ingin Pak sampaikan? Tidak ada. Nanti kita akan berbicara lagi setelah saya mendapat hasilnya. Baik Pak. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana dari hasil dari coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan Aluserta Pak, yaitu dengan menentukan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, menyusun rencana, serta berupa tanggung jawab coaching terhadap permasalahan Pak. Baik Bu. Jadi Ibu Rosi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kerja gitu Bu ya. Iya benar Pak. Tadi saya juga mengamati ada beberapa catatan. Ibu sudah bertanya tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan, dan Ibu juga sudah berhasil mengarahkan coaching untuk menemukan rencana yang dilakukan selanjutnya. Dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Baik, jadi saya juga sudah mendengar jawaban Ibu dengan coaching. Ibu sudah menghadirkan diri penuh terhadap coaching, mendengarkan aktif dan sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa proses coachingnya yang Ibu berikan hari ini. Mudah-mudahan diberikan pendedahan terhadap coaching selanjutnya. Satu lagi Bu, ke depan potensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dengan memahami Alugeta supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi Alugeta supaya lebih baik di depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini berdasarkan proses coaching menggunakan Alugeta. Terima kasih atas waktunya dan atas kesempatannya. Baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.